Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini, pas banget lagi musim hujan, cocoknya kita buat ide jualan yang enak banget kalau dimakan anget-anget. Jajanan ala Korea ini digemari anak-anak muda, cocok buat jadi ide jualan pelajar. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah bersih. Untuk tepungnya kita gunakan tepung beras dan tepung ketan dengan perbandingan 1:1, masing-masing 100 gram. Kalau ditakar pakai gelas ini nggak penuh ya, batasnya sedikit di atas gagang cangkir seperti ini. Masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam. Campurkan merata sebentar. Kalau udah merata, ini kita tinggalin dulu. Panaskan air di dalam wajan atau panci sampai mendidih. Pan ini adalah Cosmo Pan Series dari Stain Cookware. Satu set terdiri dari 3 pan anti lengket kualitas standar Eropa yang bisa disusun secara menumpuk jadi mudah disimpan. Kalau airnya udah mendidih, langsung aja kita angkat. Kemudian kita takar pakai gelas sebanyak 175 ml atau sebanyak 1 gelas takaran seukuran tepung beras dan ketannya tadi, yaitu batasnya sedikit di atas gagang cangkir atau nanti bisa menyesuaikan. Tuangkan air panas ke dalam campuran tepung sambil kita aduk-aduk rata. Karena masih panas banget, kita gunakan sendok atau spatula terlebih dahulu ya. Kalau kira-kira mulai menggumpal, ini kita uleni menggunakan tangan sampai membentuk adonan. Ulen sampai membentuk adonan yang kira-kira bisa dibentuk seperti ini. Siapkan bidang datar. Ambil 1 sendok teh minyak wijen. Tuangkan ke atas alas datar. Tuangkan setengahnya dulu. Ambil adonan dan uleni kembali, campurkan dengan minyak wijen sampai rata. Tambahkan lagi minyak wijennya. Kalau sekiranya udah rata, kita panjangkan adonan sampai berbentuk seperti tabung panjang. Seperti ini. Bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Potong-potong menggunakan pisau atau scraper. Kalau udah dipotong-potong, ambil 1 bagian adonan, kemudian pipihkan memanjang. Tips, kita membentuknya saat masih hangat ya teman-teman. Dan ukuran ketebalannya bisa kalian sesuaikan dengan selera. Potong ujungnya, kalau mau lebih rapi, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, jadi segini ya, siap untuk direbus. Sebelumnya aku udah didihkan air di atas wajan, airnya harus cukup banyak untuk merebus tok atau kue berasnya. Tambahkan sedikit minyak wijen. Wajan cantik ini 1 set dengan Cosmo Pan Series yang aku pakai di awal tadi ya. Kemudian masukkan tok ke dalam air rebusan yang sudah mendidih. Rebus dan tunggu sampai semua toknya mengapung. Kalau toknya sudah mengapung dan matang, angkat, tiriskan dan segera rendam ke dalam air. Kita biarkan beberapa saat sebelum siap untuk digunakan. Kalau kalian mau simpan setelah ditiriskan, diolesi minyak wijen supaya nggak nempel dan bisa disimpan dalam wadah tertutup, dimasukkan ke dalam kulkas. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat pasta alternatif untuk gochujang. Siapkan wadah, masukkan 1 sendok makan tepung beras. Tambahkan 2 sendok makan bubuk paprika.
Kalau nggak ada bisa pakai bubuk cabai, tapi pilih yang halus dan hati-hati kalau terlalu banyak juga bisa kepedesan. Tambahkan 1/4 sendok teh lada hitam atau lada putih bubuk. Aduk-aduk sampai rata. Jadi gochujang itu kan lumayan susah ya untuk mendapatkannya. Jadi kita buat dengan bahan yang mudah dijangkau. Tapi ini hanya alternatif. Kalau udah rata, tambahkan 2 sendok makan saus tomat. Boleh kalau mau dicampur dengan saus cabai. Aduk rata, biarkan menyatu. Kemudian sambil kita tambahkan secukupnya air. Dikit aja untuk memudahkan tercampur dan bentuknya menjadi seperti saus atau pasta. Seperti ini, siap untuk digunakan. Sisihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita buat tteokbokkinya. Ambil 5 siung bawang putih dan setengah bawang bombay. Kita iris-iris. Di sini aku pakai pisau cantik stain cookware, pisau stain dengan coating diamond anti lengket, dan mata pisau stainless steel yang tajam. Cincang bawang putih. Di sini aku geprek dulu biar mudah. Selanjutnya iris-iris atau cincang halus. Kalau udah seperti ini, sisihkan. Dan untuk bawang bombaynya kita iris-iris seperti ini aja. Kalau udah, sisihkan terlebih dahulu. Ambil tok atau kue beras yang udah kita buat tadi, iris-iris sepanjang kira-kira 2-3 cm. Lakukan sampai selesai. Dan teman-teman bisa lihat ya, teksturnya kenyal dan lembut, gak keras sama sekali. Ini mateng sampai ke bagian dalam-dalamnya. Selanjutnya untuk pelengkap atau pengganti odengnya aku pakai 3 buah otak-otak ikan. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai bakso ikan atau bakso lainnya. Iris-iris sesuai selera. Seperti ini. Siapkan wajan. Nyalakan kompor di api sedang. Masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, masukkan bawang putih dan bawang bombay. Tumis sampai harum. Kalau bawang putihnya udah agak kecoklatan dan bawang bombaynya udah layu, tambahkan 500 ml air. Aduk rata sebentar. Masukkan pasta alternatif gochujang yang udah kita buat tadi. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah benar-benar tercampur rata, kita masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk rata. Kalau udah tercampur rata dan mulai mendidih, masukkan tok yang udah kita potong. Dan masukkan juga otak-otak ikan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masak terus sampai kuahnya mengental. Kalau udah mengental seperti ini udah cukup ya. Koreksi dulu rasanya ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Terakhir, masukkan 1 sendok teh minyak wijen. Ini jangan sampai lupa ya teman-teman, ini wajib banget. Aduk rata sebentar. Kalau udah, siap disantap.
Kalau mau dijual, teman-teman bisa kemas di wadah atau cup tin wall. Ini kira-kira untuk porsi ngemil sebanyak ini, jadi bisa dijual lebih murah. Penyajiannya tinggal diberi sedikit irisan daun bawang di atasnya, seperti ini. Dan juga jangan lupa ditaburi sedikit biji wijen. Dan ini dia topoki ala rumahan dengan bahan-bahan yang mudah dijangkau. Ini tuh cocok banget dimakan anget-anget pas cuaca lagi dingin atau pas musim hujan kayak gini. Dijadikan ide jualan juga oke banget. Walaupun dari bahan-bahan seadanya, gak autentik tapi rasa Koreanya itu dapat. Toknya kenyal, lembutnya pas, gak keras dan gak bau. Kuah tteokbokkinya kekentalannya pas, gak rasa saus, rasanya enak, suka banget sama kuahnya. Ditambah otak-otak, tambah mantap. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat salah satu gorengan hits Korea yang gampang banget bikinnya, bentuk dan rasanya unik. Ini masih jarang yang jual, jadi cocok buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, panaskan secukupnya air di dalam panci. Ini aku pakai panci sospen stain cookware, panci kekinian dengan coating granit teknologi Greblon yang anti lengket. Terbaiklah di kelasnya. Kita tunggu sampai air mendidih. Setelah air mendidih, ambil bahan utama yaitu 2 keping bihun. Kita pakai bihun jagung untuk menggantikan bihun Korea. Kalau kalian ada bihun Korea itu lebih bagus ya. Rebus bihun di dalam panci berisi air mendidih. Biarkan beberapa menit sampai bihun matang. Kalau bihunnya udah matang, kita ambil saringan. Nah, di sini aku tiriskan pakai saringan stain cookware. Satu set ada 2 saringan dan bisa dilipat jadi mudah disimpan. Kita angkat dan tiriskan bihunnya. Nah, bihun ini kita potong-potong terlebih dahulu menggunakan gunting seperti ini, biar nanti memudahkan saat digulung. Siapkan wajan. Wajan ini juga dari stain cookware ya. Cosmo Pen series 1 set terdiri dari 3 pen yang selain warnanya cantik juga dilengkapi dengan 3-in-1 floating stackable. Jadi bisa ditumpuk dengan cara melayang. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang seperti ini. Masukkan juga setengah buah bawang bombay yang sudah diiris-iris. Tumis hingga harum sampai bawang putih sedikit kecoklatan dan bawang bombaynya layu. Nah, kalau sudah harum dan udah seperti ini, masukkan 1 buah wortel yang sudah diiris-iris memanjang dan tipis seperti ini. Aduk dan tumis sampai wortelnya lemas atau layu. Kalau udah seperti ini, kita masukkan secukupnya kucai atau daun bawang yang sudah diiris-iris. Aduk rata dan tumis. Biarkan ada aroma dari daun bawang. Selanjutnya masukkan bihun. Aduk rata sebentar. Masukkan aneka bumbu yaitu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan kecap asin. Aduk sampai tercampur rata. Nah, aku lupa menambahkan gula tadi. Untuk gulanya pakai 1 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata dan biarkan bumbu meresap ke dalam bihun. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Kalau sudah pas,
Terakhir baru kita masukkan 2 sendok teh minyak wijen. Aduk rata dan masak sebentar. Minyak wijen kita masukkan belakangan supaya aromanya tetap kuat. Kalau sudah, angkat dan biarkan suhunya turun. Sekarang kita akan menyiapkan adonan pelapis. Siapkan wadah. Masukkan 125 gram tepung terigu. Tambahkan 50 gram tepung maizena. 1 sendok teh garam. Setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Dan 1 sendok teh baking powder. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian kalau sudah rata, tambahkan secukupnya air. Sambil kita aduk-aduk, jangan langsung dituangkan sekaligus. Dikira-kira aja sampai konsistensi adonannya pas. Nah, ini menurutku udah pas ya. Sisihkan sebentar. Ambil nori atau lembaran rumput laut. Bisa dicari di supermarket atau minimarket. Kalian bisa pakai langsung 1 lembar seperti ini. Dan ini udah aku potong jadi setengah lembar. Ambil secukupnya bihun. Banyaknya diatur sesuai lebar norinya. Untuk memudahkan, di ujungnya aku beri adonan pelapis untuk merekatkan gulungan. Gulung sampai ke ujung dengan rapat. Lakukan sampai selesai. Ini dia satu resep dapat 10 gulungan seperti ini. Selanjutnya bisa kita potong-potong sesuai selera. Potong menggunakan gunting. Dari 1 gulungan potong menjadi 2 atau 3 bagian sesuai selera teman-teman. Atau jadi 4 juga masih bisa. Setelah selesai dipotong-potong, ambil 1 gulungan. Masukkan ke dalam adonan pelapis. Kemudian langsung kita goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai bagian bawah terlihat kuning keemasan. Kalau bagian bawahnya udah kuning keemasan, balik dan biarkan warnanya merata. Kalau sudah merata, angkat dan tiriskan. Nah, teman-teman, bihun gulung bungkus nori atau gimmari ini udah jadi. Gimmari adalah gorengan ala Korea yang sering ada di Korean street food. Kelihatannya menggoda banget, ini cocok buat jadi ide jualan. Tekstur luarnya garing, crispy, dan bagian dalamnya kenyal, gurih. Perpaduan teksturnya itu unik dan enak. Ditambah lagi dengan rasa rumput laut, ini enak banget. Dicocol saus atau sambal bangkok juga cocok loh. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat jajanan Korea yang sering banget di request sama teman-teman subscribers. Jajanan satu ini teksturnya unik banget dan bakalan cocok dengan selera orang Indonesia. Cocok banget buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan wadah bersih. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 50 gram tepung ketan. Masukkan 45 gram gula pasir, 1 sendok makan ragi instan atau sekitar 5 gram, dan tambahkan 1 sendok teh baking powder. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kita tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk sampai rata. Buat cekungan di tengah-tengahnya.
Masukkan 50 ml susu cair full cream, boleh diganti air ya. Tambahkan 200 ml air hangat, ingat ya teman-teman, hangat bukan panas. Dan tambahkan 35 ml minyak goreng. Aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula atau sendok yang besar. Adonannya lengket dan berat ya, pastikan benar-benar tercampur rata. Kalau udah rata, hasilnya akan jadi seperti ini. Adonannya benar-benar lengket. Tutup dengan kain bersih atau plastik wrap. Diamkan sekitar 1 jam sampai adonan mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, kita siapkan bahan isiannya. Yang pertama, aku mau bikin versi originalnya. Masukkan 75 gram gula palem atau gula merah yang disisir. Tambahkan 40 gram kacang cacah. Ini belinya di toko bahan kue. Bisa banget ya kalau teman-teman pakai kacang goreng atau sangrai, terus ditumbuk sendiri. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Ini opsional ya. Dan tambahkan 1 sendok teh bubuk kayu manis. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 15 gram margarin atau mentega yang sudah dilelehkan sebelumnya. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata, siap dijadikan isian. Dan nantinya aku juga akan menggunakan isian meses coklat ditambah keju parut. Jadi nanti bakalan ada 2 rasa ya, original dan coklat keju. Teman-teman bebas kok bisa berkreasi sesuai selera untuk isiannya. Sisihkan dulu ya. Setelah sekitar 1 jam, adonan kita sudah mengembang 2 kali lipat. Penampakannya menjadi seperti ini. Olesi kedua tangan kita menggunakan minyak goreng. Kemudian ambil sebagian adonan. Kalau ditimbang kira-kira seberat 55 gram. Ini ukurannya sedang. Kalau teman-teman mau bikin lebih besar, bisa ditimbang sekitar 75 gram. Tipiskan, tekan-tekan seperti ini. Kemudian beri secukupnya isian. Rapatkan adonannya. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Lakukan hal yang sama untuk isian lainnya, yaitu isian coklat dan keju. Kalau teman-teman mau kasih isian yang asin itu juga boleh ya, kayak tumis kentang wortel, ayam suwir pedas, dan lain-lain. Siapkan fry pan, usahakan gunakan pan anti lengket. Di sini aku pastinya pakai fry pan stain cookware, coating granit premium kualitas Jerman. Dengan teknologi Greblon, ini jauh lebih aman dibandingkan dengan coating teflon biasa. Panaskan fry pan-nya. Tambahkan minyak goreng. Sedikit ya minyak gorengnya, kira-kira sebanyak ini. Biarkan minyaknya panas terlebih dahulu. Ambil adonan. Jangan lupa tangan sudah diolesi minyak ya. Masukkan adonan ke dalam pan yang minyaknya sudah panas. Biarkan beberapa detik, kemudian balik. Tekan-tekan adonan dan biarkan melebar. Seperti ini, kita masak sambil terus dibolak-balik. Kalau udah kecoklatan merata di kedua sisinya, angkat dan tiriskan. Lakukan sampai selesai. Bisa juga ya kalau teman-teman mau jadikan sebagai stok frozen atau ide jualan frozen, tinggal kita masak seperti biasa, tapi tidak perlu sampai berwarna kecoklatan. Cukup sampai bagian luarnya sudah garing, tapi warnanya masih pucat seperti ini ya. Biarkan dingin, baru bisa dikemas dan disimpan. Dan ini dia siap disajikan. Jajanan Korea bernama hotdog ini sangat populer dan cocok dimakan hangat-hangat saat musim dingin. Tapi kalaupun udah nggak hangat lagi, ini masih tetap berasa enaknya kok. Tekstur luarnya garing,
Dan bagian dalamnya ada isian manis yang bikin rasa hotdognya semakin mantap. Ini untuk yang rasa coklat keju ya. Dan ini adalah untuk rasa originalnya. Isian gula palem, kacang, dan kayu manis itu cocok banget. Teksturnya benar-benar unik. Tekstur yang jarang kita jumpai, lembut, kenyal. Pokoknya teksturnya tuh unik banget deh. Bagi teman-teman yang belum nyobain, ini wajib coba ya. Bahkan bisa banget untuk jadi ide jualan dan frozen. Ini unik dan masih jarang yang jual. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat kimbap atau nasi gulung Korea. Ini gampang banget kok bikinnya, cocok buat isi kotak bekal dan sajian menu makanan buat keluarga. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita mau masak nasi dulu. Aku gunakan beras dan beras ketan dengan perbandingan 3:1. Biar bisa dapat nasi yang lebih pulen dan mudah digulung seperti beras Korea atau beras Jepang. Berasnya 1,5 cup dan beras ketannya 1/2 cup. Ini aku cuci dulu berasnya. Nah, setelah dicuci berasnya, beri air seperti takaran kita memasak nasi pada umumnya. Selanjutnya kita masak aja. Aku masak nasinya pakai mini rice cooker dari Mito, yaitu Mito R11. Warnanya putih dengan handle motif kayu, jadi terkesan estetik. Kapasitas 0,5 liter. Ini cocok banget buat anak kos atau keluarga kecil. Dayanya rendah yaitu 300 watt. Sambil menunggu nasinya matang, kita siapkan bahan-bahan isiannya ya. Pertama, aku udah siapkan timun yang udah dipotong-potong memanjang seperti ini. Udah dikupas kulitnya dan isiannya juga dibuang ya. Rendam dengan secukupnya air. Dan beri secukupnya garam. Aduk rata. Sisihkan dulu. Kita diamkan selama 15 menit. Siapkan wajan atau fry pan. Nah, kompor induksi ini adalah kompor Mito IN100. Kompor listrik tipis dengan desain cantik, terdapat 9 level panas, efisien dan hemat energi. Yang aku suka kompor induksi ini mudah dibersihkan. Nah, di sini aku akan menggunakan neopan dari Stain Cookware, pan dengan 3 sekat yang bisa kita gunakan untuk memasak 3 jenis masakan sekaligus. Jadi bisa lebih hemat waktu. Diameter besar yaitu 30 cm bisa digunakan di kompor induksi seperti ini. Beri sedikit minyak di atas pan. Pertama, kita akan menggoreng telur dadar. Ambil 2 butir telur. Kemudian beri secukupnya garam dan kaldu bubuk. Aku pakai kaldu jamur. Aduk sampai rata. Langsung aja kita dadar di atas pan. Selanjutnya aku akan menumis wortel. Wortelnya ini udah aku iris tipis memanjang seperti ini ya. Kita letakkan di atas pan. Sekalian aku juga akan memasak crab stick. Crab sticknya udah dipotong-potong memanjang seperti ini. Masak di atas fry pan. Wortelnya kita aduk terlebih dahulu. Crab sticknya juga kita aduk terlebih dahulu. Telur dadarnya jangan lupa dibalik. Masak sampai matang. Untuk wortelnya kita tumis dengan secukupnya minyak wijen dan secukupnya garam. Takarannya teman-teman atur sesuai selera aja. Aduk rata dan masak sampai matang. Untuk crab sticknya ditumis juga. Masak sebentar sampai matang. Kalau sudah matang masing-masing masakannya, kita angkat. Telur dadarnya dipotong-potong memanjang terlebih dahulu. Aku potong kira-kira seperti ini. Setelah dipotong-potong, siap digunakan.
Selanjutnya ambil secukupnya bayam yang udah disiangin dan dipotong-potong. Rebus di air mendidih sampai matang. Merebus bayam gak usah lama-lama ya. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Beri sedikit minyak wijen dan secukupnya garam. Aduk sampai rata. Ini siap digunakan. Kita sekarang kembali ke timun yang udah direndam selama 15 menit. Tiriskan dan pastikan airnya benar-benar udah tiris. Kalau perlu boleh dikeringkan lagi pakai tisu dapur ya. Kalau teman-teman malas melakukan cara ini, cukup pakai timun tanpa direndam garam juga boleh ya. Setelah nasinya matang, kita tunggu dulu sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, buka rice cooker dan aduk-aduk terlebih dahulu. Biarkan hangat. Untuk membuat kimbap ini, aku memerlukan setengah dari takaran nasi yang udah aku buat. Ini aku ambil setengahnya dulu. Kemudian tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Aduk sampai rata. Kalau suka boleh ditambah minyak wijen di nasinya. Nah, semua isiannya ini udah siap. Sekarang tinggal kita susun dan kita gulung menjadi kimbap. Siapkan penggulung sushi atau sushi mat. Letakkan selembar nori di atasnya. Ambil secukupnya nasi. Letakkan dan sebarkan merata di atas nori. Usahakan tipis-tipis aja supaya gulungannya nggak terlalu tebal dan hasilnya cantik. Aku sisakan sedikit space. Di sini kita beri sedikit nasi seperti ini. Tujuannya biar nanti jadi lem. Setelah nasi tersebar merata, kita susun isiannya satu persatu di bagian ujung seperti ini. Urutannya teman-teman sesuaikan selera aja. Perlu diperhatikan, semakin banyak isiannya, semakin susah untuk menggulungnya. Jadi kalau teman-teman ragu, bisa pakai sedikit aja dulu isiannya buat belajar. Kalau isiannya udah masuk semua, tinggal kita gulung aja. Perlahan dan hati-hati sambil ditekan supaya rapat. Gulungan sushi biasanya kan ada yang dari bambu, ada yang dari plastik kayak gini. Nah, aku lebih suka pakai yang plastik seperti ini. Menurutku lebih mudah kalau pakai ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah digulung, kita olesi dengan minyak wijen supaya wangi. Nah, ini aku dapat 2 gulung kimbap. Tinggal dipotong-potong, ketebalannya sesuai selera. Gunakan pisau yang tajam. Dan ini dia hasilnya. Kimbapnya kelihatan cantik ya. Walaupun belum sempurna, siap disajikan ataupun dijadikan isi kotak bekal. Ini kimbapnya gampang bikinnya, walaupun komponennya banyak, tapi bikinnya tuh nggak susah. Rasanya nasinya gurih, wangi dari minyak wijen, nori, ada crab stick, jadi aromanya tuh cocok, wortel dan timunnya kriuk, timunnya seger, ada bayamnya juga. Ini tuh enak, enaknya tuh natural gitu ya teman-teman rasanya, nggak yang neko-neko gitu. Simple dan enak. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat gorengan hits ala Korea yang gurih-gurih asik dengan berbagai varian yang bikin makannya semakin seru. Pecinta aneka bakso dan hidangan laut bakalan suka gorengan satu ini. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan chopper atau food processor. Masukkan 350 gram daging ikan putih filet, kondisinya dingin. Ini ikannya bebas ya, yang berwarna putih dagingnya. Bisa pakai ikan tenggiri, kerapu, kakap, ikan kue, gabus, dan lain-lain. Yang penting gak mengandung banyak lemak. Usahakan kondisi ikannya itu gak berair, kalau perlu udah dilap pakai tisu dapur. Tambahkan 100 gram cumi-cumi yang udah dibersihkan kulit dan tintanya. Dan tambahkan juga udang sebanyak 50 gram yang udah dikupas dan dibersihkan seperti ini. Kalau nggak suka, udangnya bisa diganti cumi-cumi ya.
Udang dan cuminya juga usahakan kondisinya dingin dan tidak berair. Masukkan 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, 1 sendok makan kecap ikan atau boleh pakai saus tiram. Kita proses dengan garam terlebih dahulu supaya adonan yang dihasilkan lebih kenyal. Selanjutnya kita proses hingga halus dan menyatu. Untuk memproses ikan, cumi, dan udang aku menggunakan Mitochiba Food Chopper CH100 dilengkapi dengan 2 pasang mata pisau tajam, daya rendah hanya 300 watt. Cara pemakaiannya, dipencet, kemudian stop, pencet lagi, stop lagi, sampai halus. Jadi pemakaiannya itu bukan terus-terusan dinyalain ya. Kalau udah halus dan menyatu, kemudian kita masukkan 3 siung bawang putih yang udah dipotong-potong seperti ini. Tambahkan setengah bawang bombay yang udah diiris-iris. Dan tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Dan 1 putih telur. Kita proses kembali sampai bawang-bawang ikut halus dan tercampur rata. Kalau udah halus, selanjutnya masukkan 40 gram tepung sagu tani atau tapioka dan 40 gram tepung maizena. Terakhir, teman-teman bisa tambahkan setengah sendok teh baking powder, tapi ini opsional. Kalau nggak ada, boleh di skip aja. Proses kembali hingga tepung tercampur dengan adonan. Kalau udah tercampur rata, ini sudah cukup ya. Adonan siap untuk digunakan. Di sini aku akan bagi adonan menjadi 3 bagian, tapi ini opsional aja. Yang pertama, teman-teman bisa pakai adonan original aja. Ini nggak dicampur apa-apa, atau adonannya bisa teman-teman campur dengan sayuran seperti potongan wortel dan daun bawang yang diiris-iris kecil seperti ini. Kita campurkan ke dalam adonan dan aduk hingga rata. Ini adonan yang kedua siap digunakan juga. Atau teman-teman juga bisa menambahkan potongan cabai rawit. Banyaknya secukupnya ya, sesuai selera. Cabai rawitnya dicacah seperti ini. Aduk rata. Kalau udah rata, adonannya ini juga siap untuk digunakan. Di sini kita punya 3 jenis adonan. Untuk varian yang pertama, kita akan membuat bentuk lembaran. Kita bisa menggunakan alat bantu yaitu kertas baking seperti ini. Kita letakkan adonan di atas kertas baking dan lebarkan. Kemudian kita rapikan, membentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya, goreng di minyak panas di api sedang. Goreng hingga kecoklatan. Untuk menggoreng, aku menggunakan wok pan seri Cosmopan dari Stain Cookware. Seri Cosmopan terdiri dari 3 pan multifungsi yang bisa disusun secara menumpuk tanpa khawatir bagian bawah pannya menggores bagian pan lainnya. Jadi praktis juga untuk penyimpanannya. Ini kita balik dan biarkan matang merata. Lepaskan dari kertas baking kalau udah bisa dilepas. Ini kita tunggu sampai agak kecoklatan merata. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Nah, untuk cara yang kedua, kita bentuk lembaran tapi tidak pakai kertas baking ya. Kalau misalnya nggak ada kertas baking, pakai cara ini. Kita bisa taburkan secukupnya tepung tapioka di alas kerja. Kemudian ambil adonan. Lebarkan menggunakan bantuan secukupnya tepung tapioka. Pakai tangan aja nggak apa-apa, kita lebarkan dan bentuk pipi sesuai selera. Kalau udah cukup, angkat dan goreng.
Goreng hingga matang merata. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Varian selanjutnya kita bisa mengisi adonan dengan isian seperti sosis, crab stick, atau bahkan cabai hijau yang udah dibuang bijinya seperti ini. Ambil adonan, lebarkan di alas kerja, kemudian kita rapikan, membentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian kita letakkan sosis, tutup dan gulung sosis menggunakan adonan. Maaf ya teman-teman kalau ini nggak cekatan kayak abang-abang Korea. Intinya ini kita balut aja sosisnya. Kalau udah terbalut, bisa langsung digoreng. Atau bisa dibalurkan ke tepung roti seperti ini. Ini opsional aja. Selanjutnya bisa digoreng sampai matang dan tepung rotinya garing. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Varian selanjutnya kita bisa gunakan adonan sayur, lebarkan, dan kita akan gulung crab stick di dalamnya. Gulung crab stick sampai tertutupi adonan. Setelah itu di tengahnya bisa diberi potongan nori atau rumput laut seperti ini. Nah, ini bisa langsung aja teman-teman goreng. Goreng sampai kecoklatan merata. Angkat dan tiriskan. Varian selanjutnya yaitu kita gunakan cabai hijau atau cabai merah besar yang udah dibelah tapi nggak sampai putus. Ini juga udah dikeluarkan bijinya seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya bisa teman-teman isi menggunakan keju. Di sini aku gunakan keju mozzarella parut. Masukkan ke dalam cabai. Selanjutnya kita bisa lapisi seluruh permukaan cabai menggunakan adonan. Kita bisa pakai adonan yang udah dicampur cabai rawit tadi ya. Kalau udah terbalut sempurna, siap untuk digoreng. Goreng sampai matang merata. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Cara selanjutnya adalah cara yang paling simpel dan paling gampang. Adonannya bisa dimasukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga dan langsung aja kita cetak di atas minyak goreng yang panas. Potong menggunakan gunting yang udah dicelup ke dalam minyak sebelumnya. Goreng sampai matang dan merata. Angkat dan tiriskan. Dan ini dia Korean fish cake atau omuk udah jadi, gorengan hits ala Korea yang bisa kita buat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan lokal. Untuk penyajiannya yang bisa ditusuk, bisa kita beri tusukan sate seperti ini. Tampilannya ini udah menggoda selera. Teman-teman bisa kreasikan dan bikin sesuai dengan varian yang kalian suka. Bisa teman-teman sajikan untuk kumpul-kumpul bersama teman atau keluarga. Coba kita belah ya. Dan kita lihat teksturnya. Teksturnya tuh seperti ini ya teman-teman. Adonannya tuh warnanya putih. Dan kenyal-kenyal seperti ini teksturnya. Ini gurih dan berasa ikannya. Yang paling aku suka varian ini ya, ini varian cabe, adonan fish cake yang gurih dan kenyal di luarnya, kemudian ketemu sama cabe hijau dengan aroma pedasnya, apalagi isian mozzarella yang molor gurih kayak gini, ini yang paling aku suka. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.